Oke, sekarang kita langsung ke kasus yang pertama di case marketing, sebagaimana telah saya sampaikan ya di sesi sebelumnya ketika kita bahas tentang RPS, ketika kita bahas tentang penjelasan perkuliahan. Dari sekian kasus kita mulai dari yang pertama adalah in-film advertising. Cara belajar kita di case marketing itu kita akan cari turunannya. Sebetulnya in-film advertising ini merupakan turunan dari strategi marketing yang mana? Untuk bisa mengetahui bahwa in-film advertising ini merupakan turunan dari strategi marketing yang mana, yuk kita lihat lagi elemen dasar marketing itu apa. Karena kita akan bisa melihat sebetulnya strategi ini merupakan bagian dari apa? Dari 9 elemen dasar dari pemasaran itu. Ingat ada 9 elemen dasar pemasaran, 9 dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah marketing strategik, yang kedua adalah marketing taktik, yang ketiga adalah marketing value. Marketing strategik ingat isinya adalah segmentasi, targeting, positioning. Marketing taktik ingat isinya adalah selling, marketing mix, diferensiasi. Marketing value isinya adalah proses, service, dan brand. 9 ya, kita ketemu 9. Dari 9 coba kita lihat kira-kira in-film advertising ini masuk dari bagian yang mana? Masuk ke dalam bagian yang mana? Apakah masuk dalam bagian 1 marketing strategi, segmentasi, targeting, positioning? No, enggak. Apakah masuk ke marketing value? Ada proses, ya kan? Ada service, ada brand? Enggak. Berarti masuknya adalah ke marketing taktik. Kenapa? Karena di marketing taktik ingat ada 3 juga. Yang pertama adalah selling, diferensiasi, dan marketing mix. Yuk kita runtut lagi marketing mix berarti kan. Coba kita lihat marketing mix. Marketing mix itu ada apa? Marketing mix ingat paling tidak teman-teman harus kenal ada product, price, place, promotion. Saya ulangi, paling tidak teman-teman harus masih ingat kembali tentang product, price, place, promotion. Tentang produk, harga, distribusi, dan promosi. Dari product, price, place, promotion, kira-kira in-film advertising masuk bagian yang mana? Oke, masuk bagiannya di promosi. Kita turunkan lagi promosi itu ada apa? Di promosi ada promotional mix. Ada bauran promosi kan? Ingat ya, bauran promosi itu ada apa? Bauran promosi itu ada advertising, ada personal selling, ada sales promotion, ada publisitas, dan juga ada direct marketing. Nah, dari advertising sampai ke direct marketing langsung berarti kita ketemu bahwa in-film advertising merupakan bagian dari promotional mix yaitu advertising. Kalau kita bahas lebih mendalam lagi advertising yang mana? Macam-macam advertising. Apakah gunakan media cetak, media elektronik, media sosial atau film? Ketemunya dia pakai film. Berarti ini merupakan salah satu promosi sebetulnya. In-film advertising itu apa? In-film advertising secara konseptual ini adalah strategi periklanan. Ini adalah strategi dari advertising dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan media film. Ya, film macam-macam ya. Sinetron juga mungkin bisa masuk dari bagian film. Ya, menggunakan media film sebagai tempat untuk mempromosikan produknya, sebagai tempat, sebagai media untuk mengenalkan produknya, sebagai tempat, sebagai media untuk membangun awareness produknya kepada calon konsumennya. Ini definisi konseptual dari in-film advertising. Di awal saya sampaikan, kenapa muncul strategi ini? Strategi ini muncul karena memang ada satu fenomena dari perilaku konsumen yang tadi sudah tidak suka dengan iklan, nggak percaya dengan iklan. Maka iklan itu akan masuk ke film. Mengenalkan produknya itu melalui film. Dia gunakan media film. Sehingga orang nggak mungkin akan skip. Dia akan tonton. Ya, tapi tidak semua film. Mestinya akan dipilih film-film tertentu. Teman-teman yang penggemar drama Korea, drakor, beberapa saat yang lalu kan ada salah satu aktor drakor dan dalam satu adegan kan dia mengkonsumsi permen Kopiko. Kenapa yang dipilih drakor? Ya karena memang drakor punya market yang sangat luas. Ya kan? Dia punya market yang sangat luas, dia punya
banyak database pelanggannya, dia punya database penggemarnya. Sehingga harapannya ya semua penggemar drakor, semua orang yang suka drakor, semua orang yang menikmati drakor minimal akan kenal Kopiko itu apa. Ya kalau Kopiko hanya tampil di film-film Indonesia, kalau Kopiko hanya tampil di sinetron, orang akan wajar, karena tanpa itu pun orang-orang yang ada di Indonesia kenal dengan Kopiko kan. Tapi ketika di drakor ya Kopiko akan dikenal di seluruh dunia, terutama bagi penggemar drama Korea misalkan. Nah, itu salah satu contoh, dan masih banyak contoh lain yang nanti akan kita bahas di kelas. Tujuannya apa sih? Tujuan dari strategi in film advertising yang pertama tadi adalah membangun awareness. Ingat ya, awareness adalah merupakan tahap awal di 4A dan 5A. Berarti apa? Awareness merupakan pintu gerbang untuk menuju X again, pintu gerbang untuk menuju advocate. Awareness pintu gerbang menuju customer loyalty, ya kan? Maka ngebangunnya mulai dari bagaimana strategi yang digunakan itu benar-benar mampu membangun awareness. Yang kedua dengan brand recall. Tujuannya adalah ngebangun brand recall. Bagaimana brand itu benar-benar bisa masuk ke benaknya calon konsumen atau konsumen, sehingga konsumen itu akan mampu mengingat kembali. Jadi nggak akan terlupakan brand itu karena pernah melihatnya dalam satu adegan film dan sebagainya. Sehingga ketika film nggak ada lagi, dia masih bisa menceritakan, dia masih bisa menyebut tentang brandnya. Bahkan kalau dengan strategi tertentu ya, nanti di in film advertising dengan jenis yang script, maka di situ orang bisa kembali menceritakan value yang ingin diantarkan oleh produk itu apa. Dan yang ketiga tujuannya itu adalah untuk memaksimalkan kepuasan konsumen atau membangun kepuasan konsumen secara maksimal. Ini tujuan dari strategi in film advertising. Nah, teman-teman, ini ada satu riset ya. Nanti teman-teman bisa cari riset-riset yang lainnya. Dari risetnya GCMR menunjukkan bahwa 57,5% audiens, artinya audiens dalam risetnya dia itu lebih mengenali brand itu ketika brand itu ditempatkan dalam sebuah acara TV atau film dibandingkan dengan menggunakan media-media yang lainnya ya. Ini riset yang dilakukan oleh GCMR. Berarti ini bisa jadi satu dasar yang kuat bagi pengambil keputusan untuk menentukan strategi yang apa ya, strategi advertising yang apa. Berarti ini bisa dijadikan salah satu alasan. Selain nanti mungkin banyak media-media yang lainnya. Jadi saya sampaikan, lihat customer segmentasinya siapa, produknya apa, value-nya apa. Nah, salah satu yang bisa dipakai adalah ini. Nah, tapi gini ya teman-teman, nanti kalau sempat searching di beberapa database penelitian, kita akan susah menemukan kata in film advertising. Tapi kita akan lebih mudah menemukan dengan istilah product placement. Saya ulangi, tapi kita akan lebih mudah menemukan product placement. Karena di beberapa riset, ketika aja misalkan pengaruh product placement terhadap awareness itu akan banyak. Dan ternyata antara product placement dan in film advertising itu sama, mirip, sama. Berarti kita bisa gunakan strategi in film advertising atau kita bisa gunakan product placement. Nah, jenis-jenis dari product placement, jenis-jenis dari in film advertising itu yang pertama adalah screen placement. Apa itu screen placement? Screen placement itu produk, brand, itu hanya muncul sekilas saja, hanya logonya tok, misalkan hanya ditaruh di meja tok, di salah satu adegan film, di salah satu adegannya sinetron kan, tanpa ada percakapan, tanpa ada diskusi, tanpa menceritakan tentang value dari produk itu. Ini contohnya. Namanya screen placement. Ya, ini jenis yang pertama. Teman-teman bisa punya gambaran, oh saya pernah lihat di sinetron ini, saya pernah lihat di film ini dan sebagainya. Yang kedua itu adalah script placement. Kalau script placement ini berarti ada percakapan. Ya, ada percakapan antara aktor ya, artis misalkan di dalam adegan sinetronnya, dalam adegan filmnya. Bahkan dia
sampai ke menceritakan tentang keunggulan produk itu, dia sampai menceritakan bagaimana cara mengkonsumsi produk itu gimana dan sebagainya. Ini script placement. Atau yang ketiga adalah dengan plot placement. Ini kalau plot placement berarti brand itu hampir sering masuk ke setiap adegan. Misalkan di filmnya James Bond dengan menggunakan merek mobil tertentu yang itu memang sering kali muncul di setiap adegannya James Bond misalkan. Nah, ini jenis-jenis dari product placement atau tadi di awal kita sebut dengan in-film advertising. Itu teman-teman ya di case yang pertama di mata kuliah case marketing yang merupakan turunan dari marketing taktik, marketing mix, promotional mix, akhirnya ketemulah advertising. Advertising ketemunya adalah ke in-film advertising. Kita akan ketemu lagi, kita akan bahas lagi untuk case yang berikutnya di mata kuliah case marketing. Terima kasih, kita akan ketemu lagi pada sesi berikutnya.